kita iman ya iman saja. Nikmati wis ngandel kula. Jenengan nak sujud nikmati matur nuwun Gusti jenengan negdir kula sujud sehingga saya sah sebagai hamba jenengan. Kowe nek ape mati nikmati wae. Gusti kula wangsul teng jenengan zaman teng donya ya sing ngurusi jenengan mengke setelah mati ya sing ngurusi jenengan. Zaman saya hidup ya enggak tahu cara ngurusi diri saya sendiri. Ketika saya hidup juga kita tidak pernah tahu bagaimana jantung bekerja, paru-paru bekerja. Yang ngelola roh ya enggak tahu. Zaman kita hidup yang jenengan kelola, setelah mati yang jenengan kelola. Sama saja Gusti. Jenenge inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bagus. Terus mati anak-anak eling ya nangis, bojomu ya sing nangis sak kadare ya sudah selesai. Nah kowe tangisan Cina nak disiksa mungkar nakir, tapi nak kowe wong soleh tenan wali kan ketemu mungkar nakir damai, pengalaman baru. Terus dites mungkar nakir lulus, oh kumplot, wah kan keren loh. Mlebu swarga diame, napa? Lah sing jenis iki mbok tahlili ya kena, ora ya kena aman. Paham ya? Ojo malah debat tahlil hukume piye. Ya tahlil kalimat thayyibah hukume ya apik. Anak pitung dina tradisi Buddha ya pitung dinane tradisi Buddha kalimat tetep kalimah thayyibah. Tapi misalnya ana sing ra gelem tahlil ya ora apa-apa, sing penting tetep nglafadzno kalimah cuma ra seneng dinane 7. Ya gawe 8. Misalnya gedeng 7 ya gawe 8 kan gampang. Nah gedeng 7, gedeng 8 ya gawe 1, sementing ora anti kalimah thayyibah, mau anti modele. Ya tidak apa-apa, gue ikut dulu. Cocok tidak cocok biasa. Ini ilmu, semuanya bebas. Ilmu itu wilayah pengiran. Artinya wilayah pengiran nanti yang uji itu kamu pengiran. Ngapain debat kamu sekarang? Kita sering kritik Wahabi, kita juga sering dikritik Wahabi. Biasa saja. Saya sering ketemu ulama Wahabi, saling menghormati nggak apa-apa. Meskipun saling kritik, ya kecil-kecilan ya biasa. Nggak masalah. Orang alim mulai dulu kritik-kritikan biasa. Imam Syafi'i sama gurunya sering kecil-kecilan. Pas atas nama orang alim ya kecil-kecilan. Dulu itu Mbah Hasyim Asy'ari sering kecil-kecilkan sama Ki Fakih Mas Kumambang, sama-sama orang alim. Ya murid sama guru. Karena ilmu itu memang apa ya? Kayak iya kayak enggak. Nah, yang ilmu absolut pasti sepakat. Misalnya tadi, apa kalimat thayyibah itu selalu baik? Pasti selalu baik. Ya sudah. Nah, nanti cara kaifiyah melafadzkan itu orang yang bisa berdebat. Baiknya dilafadzkan kapan? Ya baik terus. Tapi selalu ada pantangan. Misalnya di kamar mandi. Saat jima misalnya. Itu kan pantangan-pantangan secara etika. No? Pantangan-pantangan apa? Tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu. Ulama-ulama berbeda itu. Kalau gejol-gejolkan ya ulama dulu itu lucu. Misalnya sampai tak beda. Andai kan kamu jadi kiai. Kira rara-rasaan jadi kiai. Baik mana anak-anak kecil di waro kamar wong tua apa dipisahkan. Andai kan kamu punya pondok. Milih mana? Anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah? Mau jawab. Milih nanti. Di warna apa dipisah? Dipisah. Nah, gue dipisah. Lu kakek sih dipisah. Ada yang bilang di warna. Kalau di warna itu memang kalau dipisah itu resikonya sing kecil mentali cilik terus. Mergo ora ono sing didik. Sing tua. Nah di warna kadang sing cilik, sing tua kan suaya rabi men bakas rabi. Cilik katut bakas rabi bahaya. Utawa suwali sing cilik melok main game, sing tua melok main game mergo katut cah cilik. Lha iku jenenge istihad. Sama-sama apa? Sama-sama apa? Mungkin. Jika dulu itu pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di shaf akhir. Yang shaf awal wali karena sering shaf awal. Yang shaf akhir ya ada yang jadi wali. Yang shaf awal enggak terima. Kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat di shaf akhir? Jawabnya, saya itu malu sama Allah. Kok kepedean betul kok di depan. Tapi kok niru lagi mau cerita ya. Cek pede nih. Enggak. Karena dia di belakang motifnya itu tidak males. Tapi motifnya itu apa? Tawadhu atau malu. Dia jadi wali. Nah, aku kan bergomales panjang. Atau moh rohimame tadi. Iku sing mari ra wali-wali. Sing kok ngarep kadang ambisi ngimami padha dene malah repot meneh. Jadi dulu ilmu itu biasa. Orang Maliki itu nak gojlok orang Hanafi itu ya entek ngame. Orang Hanafi kalau gojlok Imam Malik itu ya entek ngame. Ya biasa dulu itu ilmu. Ya biasa. Misalnya gini sampean tak bedhei. Ndak jawab saja jujur. Rasulullah itu puasa Senin Kamis selalu apa kadang-kadang dalam semua riwayat. Kadang-kadang. Sesuatu yang kadang-kadang dilakukan Rasulullah itu akan sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang. Ayo jawab saja. Wah, akeh sing sarap ya.
Rasulullah itu puasa Senin Kemis itu kadang-kadang apa terus? Kadang-kadang, ini sudah masih benar. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu menjadi sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang? Terus. Nah, sekarang gitu. Sebetulnya hadis kunut itu semuanya sepakat. Rasulullah kunut itu ya ahyanan kadang-kadang. Nah, sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu akan menjadi sunat terus ila yaumil. Maka Imam Syafi'i milih kunut terus. Abu Hanifah enggak. Bahaya kalau sunat kok dilakukan terus. Nanti dikira wajib. Sehingga Abu Hanifah tidak kunut. Dan itu ya biasa. Ketemu Imam Syafi'i kalau sholat di masjid Abu Hanifah itu tidak kunut. Ketika ditanya, ikroman di hadal madhab. Saya menghormati madhab. Orang Hanafi kalau main ke rumahnya Imam Syafi'i, ya kunut ya biasa. Sekarang kunut dan kunut jadi politik identitas. Ini kunut. Sebelah ini mesti. Yang tidak kunut sebelah yang. Dulu itu enggak. Saya sampai sekarang nggak pernah tahu kunut itu tradisi ormas mana. Sampai sekarang nggak ada tahu. Karena saya orang alim, tahunya kunut mazhab Syafi'i, nggak kunut mazhab Hanafi. Dan itu sebelum tahun 12 dan 26 mazhab itu. Tidak tahu toh maknanya. Mazhab itu sebelum tahun 12 dan tahun 26. Jelas? Kok orang paham? Paham? Jadi dulu lama ya biasa perdebatannya gitu. Apakah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi secara ahyanan itu sunat terus? Apa sunatnya juga ahyanan sekali tempo? Jawabannya apa? Terus. Tapi kalau terus bahaya nanti yang sunat dikira wajib. Nah yang berpikir gitu Abu Hanifah, yang berpikir terus Imam Syafi'i. Ya sudah akhirnya jadi seperti ini. Dulu itu nggak jadi politik identitas, saling menghormati. Imam Syafi'i itu Abu Hanifah sudah kabundut. Pernah sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ketika ditanya, ikroman li hadzal madhab. Saya menghormati madhab ini. Entah angen-angen nak kunut terus nggak dikira wajib. Orang-orang Hanafi kalau ke rumahnya Imam Syafi'i di komunitasnya juga kunut. Ya sudah biasa dulu seperti itu. Makanya kita ini harus ngaji. Dulu itu biasa ulama gejol-gejolkan perkara madhab. Kayak yang saya contohkan tadi. Orang yang membatalkan puasa lewat jima itu kan sanksinya berat. Sanksi ini karena jima, apa karena hadku hormati Ramadan diuri usrin syariyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syarat. Cara Imam Malik karena merusak Ramadan tanpa uzur syarat sehingga gak jima pun hukumnya sama. Yaitu misalnya makan tanpa uzur, ya hukumnya sama. Kenapa sama? Jima istri hukumnya apa? Halal apa haram? Halal. Makan halal. Maka kalau itu kamu lakukan fina hari Ramadan, siang-siang Ramadan tanpa uzur syara, maka sanksinya sama-sama berat karena dianggap melecehkan kehormatan Ramadan. Cara Imam Syafi'i enggak, jima sama makan mulai dulu beda. Kamu makan wajib mandi enggak? Enggak, kalau jima wajib. Kan beda. Ya beda itu enggak sama. Ya sudah, Imam Syafi'i memberi sanksi berat untuk jima, untuk makan tidak. Wong padha pintere kan yo penak. Penak kan? Sing ora penak iku padha gobloke, padha sok pintere. Lah iku debate ra barbar iku. Padha gobloke, nak debat padha sok pintere. Wis naudzubillah min dzalik. Kulo nek debate wong malah kudu guyu. Malah melok goblok ngrungono tok malah melok goblok. Wong debat agama kok gak ono referensi, ra ono kitabe. Amen muni menurut saya. Memangnya ada penting dalam wali ora, ulama ora kok debat agama menurut. Memangnya ada mujtahid. Kudune gak menurut kitab yang saya baca dalam mazhab Syafi'i kitabnya ini begini. Sing sitok bantah dalam mazhab Maliki kitabnya ini. Wah itu keren. Aku teko ning majelis ini. Debat menurut saya. Memangnya Anda siapa? Nabi ndak, wali ndak, ulama ndak. Kok mau agama menurut Anda? Wis wargane ora mesti kok ape. Makanya dibiasakan pakai referensi, pakai sanad. Agama ini butuh sanad. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat di muqaddimah Sahih Muslim. Agama ini ilmu, ilmu ini agama. Maka lihatlah ilmu itu kamu ambil dari mana? Dari mana? Karena tanpa sanad ini bahaya.